Halo, balik lagi. Kali ini kita akan berbicara network and security fundamental, both of them. Apa itu virtual private network? Jadi ini masuk ke ranah security juga, masuk ke ranah network. Ini network security fundamental. First thing first, apa itu VPN? Ya, VPN adalah virtual private network. Kita ambil contoh seperti ini. Kita punya pulau. Ya. Nah, di sini ada pulau lain. Ya. Nah, enaknya pakai Wacom begini nih, gambarnya enak. Nah, bagaimana caranya supaya pulau A bisa kirim logistik ke pulau B tanpa ada orang-orang di sekitar melihat? Ya, kalau kita pakai perahu biasa, ya semua orang bisa ngelihat pakai perahu apa, siapa nahkodanya, apa yang dikirim. Nah, supaya tidak terlihat, ya dari pulau A ke pulau B kita pakai yang namanya kapal selam. Nah, ini literally yang namanya VPN. Kita pakai jalur yang sama, hanya saja terenkripsi, ya, terautentikasi, yang bisa melihat hanya destination-nya aja, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditemper, gitu kan. Ini contoh dari virtual private network. Kalau use case aslinya gimana? Kita punya branch misalnya, mau connect ke main office. Main office. Nah, branch somehow nggak pakai list line gitu, nggak koneksinya nggak 1:1, pakai internet broadband. Ya kan banyak sekarang itu. Nah, internet broadband berarti koneksinya share, ya, dengan yang lain, dengan customer-customer lain. Nah, bagaimana supaya datanya nggak leak, ya, nggak bocor gitu kan, nggak dienkripsi gitu kan. Sorry, bagaimana cara supaya data itu dienkripsi? Nah, caranya adalah kita harus punya VPN di sini. Jadi cocok untuk semua organisasi yang membutuhkan koneksi yang secure, terutama via broadband. Kalau koneksinya 1:1 dan dia doang yang mengelola atau dia doang yang bisa akses, ya VPN dianggap nggak terlalu penting gitu. Nah, dari segi implementasi, ya VPN implementation, ya itu dibagi dua. Ya, ada namanya site-to-site VPN, ada yang namanya remote site VPN. Remote site VPN. Dari segi teknologi yang dipakai, ya, ada disebut VPN layer 2, ada juga disebut dengan VPN layer 3. VPN layer 2 nanti dipecah lagi, ada namanya virtual private LAN service, ada namanya virtual private wire service. Kalau layer 3 kita bisa sebut VRF lah ya. Nanti kita bahas belakangan ini. Nah, untuk set-to-set VPN, contohnya adalah yang ini. Ya. Mungkin saja main office pakai firewall, karena mungkin capital expense sama operational expense-nya cukup terjaga, supaya mereka mampu untuk bikin firewall atau beli firewall sendiri, routernya terpisah, jadi routernya khusus untuk routing, firewall-nya untuk tadi untuk VPN konsentrator, sedangkan branch mungkin pakai router biasa, monggo, jadi routernya sebagai gateway dan sebagai VPN konektor juga. Nah, ini adalah set-to-set VPN. Kalau remote site VPN gimana? Contohnya kita punya di sini, ya, satu rumah, gitu kan. Nah, di rumah ini ada PC, ya. Mereka atau PC itu ingin connect ke yang namanya main office. Nah, ini adalah remote site VPN. Seakan-akan nanti
ini connect langsung ke sini, tapi seakan-akan dia ada di DMZ-nya dari main office. Jadi seakan-akan dia ada di sini, dia bisa connect ke server apa, server apa, server apa. Nah, ini contoh dari remote site VPN. Bagaimana VPN dari teknologinya? Oke, kita clear dulu ya. Nah, anggaplah kita punya LAN, misal seperti ini. PC connect ya ke switch, PC connect ke PC. Ini kan LAN ya, local area network, as simple as that. Nah, sekarang paradigmanya kita rubah. Bagaimana kalau ini adalah main office network, ini adalah branch 1, ini adalah branch 2, ini adalah branch 3. Nah, di sini adalah ISP. Seakan-akan main office branch 1, branch 2, dan branch 3 terkoneksi oleh switch, padahal itu ISP. Makanya nanti kita kenal koneksi Metro Ethernet. Karena mereka pengen seakan-akan connect-nya kayak LAN, padahal bukan gitu kan. Pas ditelusur, punya telusur, ini mah koneksinya jarak jauh gitu kan. Tapi seakan-akan Ethernet gitu kan, kayak LAN gitu. Nah, saya akan coba clear dulu. Oke, gimana atau apa itu VPN layer 3? Kalau kita nggak pakai VPN, berarti ISP punya networknya PTA, dan dia juga punya networknya PTB. Nah, bagaimana caranya ISP bisa memisahkan mana untuk network A, mana untuk network B? Toh, organisasi A hanya ingin connect ke branch A aja. Dia nggak mau ikut-ikutan connect ke organisasi B atau PTB. PTB juga begitu. Gimana caranya bisa connect ke branch B aja tanpa harus terracuni gitu networknya, routingnya oleh organisasi A. Nah, ini adalah konsep VPN layer 3. Kita bisa achieve ini dengan namanya Virtual Routing and Forwarding, VRF. Apa itu VRF? Contoh, kalau di layer 2, kita punya satu switch untuk sales, satu switch untuk finance. Nah, kalau kita punya beberapa divisi, 100 divisi, berarti kita punya 100 switch, gitu kan. Gimana caranya ini divirtualisasikan? Nah, caranya adalah dengan VLAN, Virtual Local Area Network. Ini adalah layer 2 virtualisasi. Ya, namanya VLAN. Nah, layer 3 virtualisasi itu mirip-mirip seperti ini, hanya saja kita punya router, ya, layer 3 virtualisasi, tapi seakan-akan kita punya router virtual untuk PTA, router virtual untuk PTB. Jadi masing-masing tidak saling terhubung satu sama lain, gitu kan. Padahal dia router yang sama. Nah, belajarnya kapan VRF nanti ya? Kita ngomongin teknis-teknis belakangan. Nah, gimana soalnya kalau kita VPN layer 2? Nah, kalau VPN layer 3, ISP ini bertindak seolah-olah menjadi router. Kalau di VPN layer 2, ISP ini bertindak seolah-olah menjadi switch. Ya. Virtual Private WAN Service, Virtual Private Wire Service itu bikin seperti ini. Jadi, main office A punya IP 10111, branch A punya IP 10112, ya, branch B atau main office ini harusnya branch C, ini branch D misalnya, ya. Nah, ini punya IP yang seakan-akan mereka LAN, ya. Ibaratnya kita ngomongin pseudo wire, seakan-akan mereka satu LAN yang sama.
Contohnya apa? Contohnya adalah VPN ya dari Juniper, atau kalau di Cisco itu Atom, Any Transport over MPLS. Ini di Cisco punya. Yang jadi masalah adalah ini kan koneksi ke WAN-nya. Nah, yang ke dalam ini kan koneksi LAN-nya. Di dalamnya misalnya ada 192, 168, 10. Di sini juga sama ya. Ada 192, 168, 2.0. Pertanyaannya, bisa nggak saya pengen semuanya seragam? Saya pengen semuanya 192, 168, 10. All of them. Jadi dari main office, branch 1, branch 2, branch 3, branch A, branch B, branch D, pakai skema IP yang sama. Ya, supaya nggak ribet skema atau pengalamatan IP-nya. Jawabannya adalah kita dengan yang namanya VPLS, Virtual Private LAN Service. Nah, contoh untuk Virtual Private LAN Service adalah kita bisa aja ada server di sini ya dengan IP 192.168.1.10. Nah, diakses oleh PC yang ada di branch B dengan IP 192.168.1.20 misalnya. Nah, bagaimana caranya ini gitu kan? Jadi link yang ada di sini ya itu hanya link biasa. Ya, jadi ada special mention gitu kan, ada special konfigurasi supaya ISP menganggap ini hanya overlay dari line, overlay line-nya aja. Jadi cuman penyambung aja. Contohnya apa? Contohnya adalah EOMPLS, Ethernet over MPLS. Ya, jadi ISP akan bertindak seakan-akan menjadi switching untuk main office dan branch. Nah, cuman punya kemampuan sepintar router atau sepintar layer 7. Jadi MPLS itu, ini harusnya ada materi sendiri. Ya. MPLS itu layer 2,5. Ya. Singkatnya adalah layer 2 itu punya kemampuan dia cepat. Ya, fast. Hanya saja dia nggak pintar, unintelligent. Kenapa? Dia cepat. Ada frame forward, ada frame nggak tahu kemana broadcast. Dia nggak pintar. Buktinya ada apa? Spanning tree protocol. Ya. Satu port itu harus diblok gitu kan. Contoh seperti ini. Satu port harus diblok. Ini bagi orang finance atau orang pengadaan, orang investasi, ini tidak disukai seperti ini. Karena udah beli mahal-mahal SFP-nya, portnya, beli switch satu lagi yang akan dianggurin. Nah ini agak males gitu kan. Bermasalah nih di mereka. Nah, nggak pintar gitu kan. Solusinya gimana? Ya pakai layer 3 semua lah. Kalau mau pakai layer 3 semua berarti nggak ada STP. Jadi ini solusi yang kurang pintar sebenarnya, spanning tree protocol. Tapi tadi layer 2 itu kemampuannya cepat. Layer 3, jadi layer 3 itu pintar karena dia bisa recursive lookup, bisa load balancing, ya, ada failover kalau misalnya dia tahu mau lempar lewat mana. Jeleknya apa? Slow. Karena apa? Mikir dulu, think. Walaupun sudah ada CEF, Cisco Express Forwarding untuk mempercepat. Nah, MPLS itu bertindak bagaimana caranya menggabungkan dua teknologi ini, dua dunia ini, kemampuan atau kelebihan dua dunia ini, yaitu bagaimana dia bisa cepat, bagaimana dia bisa smart dengan cara memberikan label. Jadi, kita punya frame layer 2, ya, kita punya paket layer 3 gitu kan. Nah, di sini dipasang label.
Supaya apa? Layer 2 bisa sepintar layer 3 bisa secepat layer 2. Nah, dengan bantuan label yang ada di sini. Itulah gunanya MPLS. Jadi baik VPLS, baik VPWS itu terbantu gara-gara adanya MPLS ini. Protokol yang lebih bagus sebenarnya dari Ethernet over MPLS itu apa? Namanya trunking, ya, Q and key, ya. Jangan dibaca kinky ya, ini agak bahaya. Konsep dari Q in Q atau key in key itu adalah bagaimana kita bisa span VLAN. Nah, ini kata kuncinya. Saya pengen server yang ada di VLAN 20 itu bisa connect gitu kan, bisa connect ke PC yang ada di bridge A yang ada di VLAN 20. Jadi data di tag VLAN 20 gitu kan. Nah, ini masuk ke ISP, di ISP punya tag lagi ya untuk main office misalnya PTA itu VLAN 100 gitu kan, PTB VLAN 200 dan lain-lain gitu kan. Nah, pasti ini akan nganterinnya ke VLAN-VLAN yang ditandain VLAN 100. Nah, begitu keluar ya, PTA ini akan dibuang ya, masuklah ke bridge A yang dibaca adalah 20. Jadi ada dot one key, ada trunking ya, terus di-trunking lagi di ISP-nya. Nah, itu konsep dasar dari trunking dalam trunking. Untuk teknisnya belakangan ya. Kalau sempat dan kalau saya mau. Oke, itu dulu. Nantikan kelanjutannya untuk VPN selanjutnya. Ciao.